Nabi SAW sangat ketat masalah kuburan. Semua hal-hal yang mengantarkan kepada pengagungan terhadap kuburan dilarang oleh Nabi SAW. Nabi melarang al-qabr la yujassas, kuburan tidak boleh disemen, tidak boleh ditinggikan. Nabi melarang. Bahkan Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah tugaskan aku? Allah tada timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ali pernah menjalankan tugas tersebut. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nah, banyak orang yang mengaku keturunan Ali tidak menjalankan tugasnya Ali bin Abi Thalib ini. Malah kuburannya ditinggikan, malah kuburannya dikasih warna-warni, dikasih kaligrafi, dikasih dupa-dupa. Orang kalau datang dalam kuburan seperti itu, hatinya lain. Seakan-akan ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Tatkala timbul dalam hatinya, ini mayat bisa beri manfaat, bisa beri mudarat, itulah kesyirikan. Kenapa? Suasana mendukung. Ini itu disebut oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Syarhus Sudur. Antum baca, Imam Syaukani ulama Yaman, ulama terkenal yang punya kitab Nailul Awtar. Dia menulis tentang masalah ini. Kita lihat bagaimana kalau kuburan ditinggikan, dikasih selimut, tuliskan macam-macam, dikasih lampu, dikasih dupa-dupa. Orang datang antri, kuburan wali, kadang-kadang fotonya dipajang. Wah, gimana? Begitu masuk, kayak ada suatu aura kesyirikan. Nah, iya benar. Orang terjebak dengan seperti itu, itulah kesyirikan. Tiba-tiba terbetul dalam hatinya, ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Terkadang dia lebih khusyuk di kuburan daripada di masjid. Ya akhi, sunnahnya kita ke kuburan mendoakan penghuni kubur, bukan minta doa sama dia, bukan berdoa kepada dia. Dia sudah meninggal dunia. Anda ke sana, doakan dia. Bukan malah sebaliknya, Anda yang masih hidup minta tolong kepada yang sudah mati. Kenapa bisa dibolak-balik seperti ini? Dan sebagian dai benar-benar memperjuangkan ini. Maka saya sempat bantah-bantah dengan sebagian mereka. Ingin menjelaskan bahwasanya justru ini ibadah. Minta kepada penghuni kubur itu ibadah. Ya akhi, ini bukan ibadah, ini syirik. Ente dai menuju neraka jahanam. Mengerikan. Ini bukan katanya-katanya, saya sampai debat dengan orang-orang seperti ini. Oleh karena para hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi melarang seluruh yang berkaitan kuburan untuk pengagungan kuburan. Tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dikasih semen, tidak boleh diberi lampu, ya. Tidak boleh solat ke arah kuburan, nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Dalam rangka untuk menutup segala celah-celah yang bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Dan akhirnya sebagian orang terjerumus dalam kesyirikan. Dan kelompok yang terkenal mengagungkan penghuni kubur itu Syiah sebenarnya. Orang-orang Syiah. Kemudian diadopsi oleh sebagian kaum muslimin cara-cara mereka. Cara-cara mereka. Sebenarnya itu Syiah. Bagaimana mereka mengagungkan kuburan Husain. Mereka merangkak-rangkak menuju kuburan Husain. Mereka minta-minta kepada Husain, diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Baik, ini contoh syirik-syirik akbar. Yang saya bicarakan semuanya tadi syirik apa? Syirik akbar. Barang siapa yang melakukannya keluar dari Islam. Barang siapa yang melakukannya meninggal dunia tanpa ada uzur, kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Maka ini syirik besar. Dirinci. Apabila mereka berdoa kepada Allah dan mereka menjadikan kuburan ini sebagai tempat berdoa, doanya kepada Allah, tapi mereka jadikan tempat kuburan ini sebagai tempat doa, dan mereka anggap ya doa di tempat kuburan ini adalah sesuatu yang dianjurkan, maka bisa jatuh ke dalam bid'ah. Dan kalau mereka menganggap bahwa dengan berdoa di samping kuburan ini akan lebih dikabulkan, maka bisa jatuh ke syirik kecil karena telah menjadikan yang sebagai sebab kebaikan, keberkahan yang itu bukanlah sebagai sebab. Nah, dan kalau mereka menjadikan orang yang telah meninggal ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah, maka ini syirik besar. Ya, yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Nah, kalau kita membuka hadis-hadis Nabi, kuburan adalah tempat yang diidentikan tanpa ibadah.
Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan tanpa Al-Quran, karena syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Baqarah. Nerangkan bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Nabi hanya menerangkan kepada kita bahwa kalau seorang datang ke pemakaman membacakan doa pemakaman, Assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun, yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nabi di sepertiga akhir malam pernah keluar dari kamarnya Aisyah. Aisyah menduga Nabi akan pergi ke rumah madunya. Setelah Aisyah kejar, rupanya didapati Nabi sedang mencermati, merenungi kematian di depan kuburan Baqi'. Tidak disebutkan di situ Nabi gejak baku barang baik geplah yatin. Kalau tamat duaga baru baliklah rumah. Enggak. Para sahabat juga demikian. Nah, kuburan Nabi di sisi mereka, tapi tidak ada satupun sahabat ya menjelang puasa atau setelah atau seterusnya gejak baku kuburan Nabi, geduk, geplah dika, Yasin ya atau Al-Fatihah. Enggak ada. Nah, maka kalau itu dilakukan sebagai ritual, ini jatuh ke dalam perbuatan mengada-adakan perkara baru di dalam agama Allah tanpa dasar dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Terus di antara alimipun Mbah Ali Maksum, kula ngertos lah jejak beliau karena nggih orang-orang yang diidolakan bapak kawula, keluarga kawula. Mbah Mun nggih sering cerita Mbah Ali. Terus beliau cerita ketika ada hadis tentang la'ana wa zawaratil kubur, itu ada kata mubalaghah zawarat. Artinya perempuan yang sering ziarah. Jadi bukan sekedar pernah tapi sering. Nah, gara-gara sering itu akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Terus beliau secara tertib ngendikan orang itu jangan hanya dalil la'anallahu zawaratil kubur. Kalau semua peziarah perempuan itu haram, berarti nggak mungkin ada riwayat seperti ini, kata Mbah Ali Maksum. Wa dzakarul aktsarun ilal jawaz idza aminatil fitnah atau idza uminatil fitnah. Karena harokat ini harokat Gus Zaki, paling salah ya Gus Zaki. Mulane kula waca ping video nih. Apa tak waca kaya harokat ngonang disalahno, tak waca ora sesuai harokat kok nyalai. Ben wonten kurbane Bapak itu mriki. Pokoknya harokat itu mriki idza aminatil fitnah. Nah, pokoknya misalnya kacek sithik idza uminatil fitnah wastadallu bima rawahu Muslimun ana Aisyah qalat kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul kubura qala quli assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin. Andaikan semua perempuan itu haram ziarah, Nabi tidak akan menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kalau saya ziarah kubur itu baca apa? Serau salatian moco wong haram. Tapi ternyata Nabi ngajari kuli assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Artinya Nabi membolehkan Sayyidah Aisyah ziarah, dan kita tahu Sayyidah Aisyah tentu perempuan. Wa bima akhrajahul Bukhari anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki inda qabri sabiyyin laha faqala ittaqillah wasbiri al hadis wa lam yunkir 'alaiha az-ziyarah. Nabi juga sering ketemu perempuan yang menunggui atau ziarah ke makam putranya, Nabi juga tidak mengingkari. Terus diriwayatkan lagi anna Fatimah kanat tazuru qabra ammiha Hamzah kulla Jum'atin. Sayyidah Fatimah juga ziarah ke makam Sayyid Hamzah setiap hari Jumat. Bahwa fatayat atau musiman ibu-ibu ziarah kubur itu ada dalilnya. Sekali dalil ini nggak diungkapkan, sering ada ziarah itu mergo panitian untuk merjin, untuk opah gitu. Jadi niki kula niku rada nutup-nutupi sing ra di bisnis napa ziarah. Nah, terus artosipun ana hadise kan macem sawangane Islami. Mergo sekali hadis ini nggak diketahui mesti ngaten. La'ana wa zawaratil kubur. Kenapa masih banyak yang ziarah? Ya karena ada hasilnya. Nah, tapi baru kayak hadis ini kan enggak. Kenapa masih ada ziarah? Ada hadisnya. Maksud kula nih. Ya ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya istighosah di tradisi NU atau tahlil. Kata bapak saya itu kalau ada orang ngeritik tahlil itu kan ngeritiknya karena kita ini 7 hari 40 hari. Bagaimana orang bisa mengkritik
pelafalan atau perafalan atau mengumandangkan kalimat thayyibah. Ketika tahlil itu melibatkan kalimat thayyibah, sebetulnya kan ikut dalil umum saja bahwa kalimat thayyibah itu baik, dilafatkan kemana saja baik, di mana saja baik. Wong itu kalimat thayyibah, orang mau mati ya disunatkan baca kalimat thayyibah. Lalu gara-gara istilahnya 7 hari, 40 hari, kemudian kan terus dikritik kita. Mana hadisnya, wong Nabi ada ditahlili, sahabat juga ada yang tahlilan, kan terus kita kalah. Karena memang nggak pernah ada sahabat tahlilan gitu, karena sahabat tidak punya kartu NU gitu. Tapi kan repot. Tapi kalau cari dalil sahabat melafatkan kalimat thayyibah pasti gampang, karena ya sahabat suka wiridan. Wong jelas di Quran uzkuru wa dzikron katsira, kamu nyebut Allah dzikron katsira, nyebut yang sering, yang banyak. Tapi kelirunya kita ngistilahkan itu 7 hari 40 hari, akhirnya lah kebetulan kiai kita nyari dalil yang 7 hari 40 hari. Nyari dalil-dalil, wah 7 hari itu roh sedang begini, kalau 40 hari sedang gini, 100 hari sedang gini. Itu kan otoritas maghibat, sesuatu yang kita tidak tahu, itu butuh hadis sahih. Nah itu kan terus seneng kubu sebelah nyerang kita, dianggap goblok lah, dianggap macam-macam. Sebetulnya kalau dianggap nggak apa-apa, kalau kebetulan kita ada goblok lah, yang repot itu dianggap kebetulan kita ya keliru betul, itu jadikan masalah kan, itu kan masalah besar itu. Coba ikutkan saja kaidah umum, misalnya uzkuru wa dzikron katsira. Kenapa kalau wiridan NU la ilaha illallah kok 100? Ya kalau 100 kan pasti dzikron katsira, itu pasti banyak itu. Kenapa tidak 2 saja misalnya? Ya kalau 2 kayaknya diperdebatkan itu sudah banyak apa belum, kan lebih rasional. Yang disepakati banyak ya kita misalnya nyebut la ilaha illallah 10 kali, 100 kali. Pasti orang sepakat itu dzikron katsira. Lah kenapa ada 2 kali saja? Itu diperdebatkan itu banyak apa belum kalau 2 itu. Daripada kita nyari dalil-dalil yang macam-macam tadi yang. Nah, meskipun saya di NU, entah saya sendiri nggak tahu saya ini kultural apa-apa, yang jelas itu konstitusi saya itu bahwa orang alim itu harus menghentikan ilmu, dan kitmanul ilmi itu haram, menyembunyikan ilmu itu haram. Terus kemudian saya beri contoh lagi di kitabnya Said Muhammad Abwabul Farad. Ya ini saya tidak cerita halaman-halamannya, yang pokok tadi 2 kitab saja. Nanti kalau cerita terus halaman-halamannya atau kitabnya yang di Amerika bingung loh, karena nanti Suriahnya belajar terus malah nggak jadi bisnis, malah jadi roi Suriah betulan nanti. Begini, hadis-hadis tentang jumlah kalimat thayyibah yang banyak itu rata-rata dhaif. Kalau itu diharuskan dan dinisbatkan ke Nabi. Tapi kalau tidak dinisbatkan ke Nabi, tapi karena kreasinya ulama atas nama masyarib, masyarib itu rasa kangen sama Allah sehingga nyebut Allah sering. Itu kan menjadi kaidah umum secara psikologi. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering menyebut itu. Karena kita mencintai Allah, maka kita sering nyebut Allah. Kita mencintai Rasulullah, maka sering nyebut Rasulullah. Tapi tetap saja kamu tidak usah bilang bahwa jumlah-jumlah besar itu dari Nabi. Resikonya begini misalnya ya. Misalnya Rais Suriah Amerika Serikat berfatwa orang itu kalau la ilaha illallah 100 kali maka pasti masuk surga, ditambahi 100 kali. Nanti repot orang yang mau mati kebetulan baca la ilaha illallah 3 kali. Wah ini belum surga karena jumlahnya belum cukup, kuotanya belum cukup. Kan hadisnya 100 kali, itu kan bahaya sekali itu. Makanya hadis yang sahih hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, jumlahnya hanya sekali. Kamu tidak usah sok-sokan soleh terus hadisnya diganti 100 kali, 200 kali. Nanti repotnya kalau ada orang meninggal kebetulan baca baru 50 kali, wah ini tidak ahli surga karena kuotanya tidak cukup, wong hadisnya 100. Nah jumlah-jumlah besar itu rata-rata masalah secara riwayat, secara disiplin ilmu hadis. Di semua teks Bukhari Muslim, di semua hadis-hadis hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak menyebut jumlah. Lah nanti kalau kita wiridan dan kebetulan kiainya itu suka tahlilan, lamanya enggak ampun minta ampun. Kalau di kampung-kampung kan biasa tahlil dining Mbah Abdullah atau tahlil dining Abdul Salam, mesti orang anak-anak muda ngerti. Waduh suwi itu mesti lama itu. Tapi lamanya ini kita carikan dalil, yaitu tadi man ahabba syai'an aktsaru dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Misalnya Anda hidup di Amerika, mungkin ibu-ibu mencintai satu hal tertentu yang baru terkenal.
Pasti ya sering nyebut itu. Anak-anak muda baru suka apa sering nyebut itu. Misalnya dulu saya kan ngertinya ya anak muda-mudi. Sekarang orang bilang Gen Z, semuanya pasti pakai bahasa Gen Z. Nah karena kita mencintai Allah, man ahabba syai'an mesti aktsar dzikra, orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Dan kita alhamdulillah digelari Allah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang iman itu adalah orang yang sangat mencintai Allah. Saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering muji Ibnu Taimiyah dalam banyak hal. Tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kemudian Ibnu Taimiyah tidak mentasrekkan, tidak mensunatkan ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkritik. Dan cara mengkritik adalah ngendikan ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi fi nakhiyatin. Itu adalah orang-orang yang ingin membuat batas antara Nabi dan umatnya. Saya termasuk terinspirasi makalah Bali ini adalah bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam berdasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Wan nabiyyu akhrasun nas, orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian Anda dengan hadisnya Nabi mentafrik bainahu wa baina ummati berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Lu cek mentalani. Makanya saya itu nggak pernah keras di bab ini. Misalnya nyuruh saya ada santri sarang yang nakal, itu saya tidak berani komentar karena saya tahu Mbah Mun itu sangat mencintai santrinya meskipun yang nakal. Saya melihat sendiri, bukan jari ada santri cara pelaturan pondok itu diboyong karena nakal. Itu Mbah Mun ngendikan begini, ya cung yo ke diboyong itu cara aturan pondok. Nah aturannya pangeran ngger kowe tobat dadi wong apik ya dadi wong saleh. Ya kowe kudu tetep sering rene, tetep santri kudu nyo akhirat. Soal pondok ya ben ana aturan, ben menjen kowe nakal nemen ya diboyong, tapi kita tetep wong apik. Jadi karena kita tidak mungkin mentafrik bainahu wa baina talamidhi. Kita tidak mungkin mentafrik baina nabi wa baina ummati karena nabi adalah apa? Asyaddun nasi syafaqatan li ummati. Sampai saking sayangnya nabi itu ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Lho koyo apa baiknya nabi? Ora melok nakal, ora melok maksiat, tapi melok nanggung swargane. Iku waktu gali sampean wis kowe utang gak apa-apa, bangkrut gak apa-apa, sing nyaur bapak. Gua sampean ngono top tenan. Anake yo ngawur tenan maksudnya itu, tapi top tenan. Lah nabi ku umate sing dosa iku umate, nabi sing nyuwun sewu, cara Jawane sing kangelan nyafaati. Karena nabi gak boleh dipisahkan dengan umatnya. Makanya kata Bali Maksum, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabi wa baina ummati. Itu mereka adalah orang yang ingin memisahkan nabi dengan umatnya. Masa kita ngafirkan umatnya Nabi berdasar dawai Nabi? Itu kan sama, saya benci santri Anwar berdasar dawai Mbah Mun, padahal orang tahu semua begitu sayangnya Mbah Mun terhadap santrinya. Sama juga kamu benci santrinya Bali Maksum berdasar dawai Bali, padahal beliau sangat mencintai santrinya. Nah kultur-kultur seperti ini tidak boleh hilang. Kita punya sanad, punya guru, punya keluarga yang sama. Jadi cara berpikir Mbah Ali ini menginspirasi saya. Kita tidak boleh mengkafirkan umatnya Nabi berdasar dawai Nabi. Karena apa? Itu yang tidak diinginkan Nabi. Nabi itu inginnya yang di luar itu masuk, bukan yang sudah di dalam dikeluarkan. Itu kata beliau, ulaikal ladzina yuriduna ayyahulu bainan nabiyyi wa baina ummati. Orang-orang yang tidak mentasrek ziarah pada Nabi adalah orang-orang yang ingin memisahkan Nabi dengan. Dan begitu kias berikutnya, orang-orang yang sidik-sidik muni ini kafir, ini sudah enggak benar, ini la yurja khairuhu, itu orang-orang yang memisahkan. Dan lucunya berdasar dawai Nabi. Makanya semua kalau sampai ngaji Mizan Kubro, ini kitab yang sering dikutip Bali Maksum, ketika Nabi ngintikan laisa minna man ghasyana, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah, laisa minna min tilkal khoslah. Semua ulama mentafsir laisa minna fi tilkal khoslah, bahwa dalam hal itu Islam tidak bertanggung jawab. Masa menipu berdasar dibolehkan Islam, kan tidak mungkin. Semua perilaku yang salah disebut Nabi laisa minna fi tilkal khoslah, bukan laisa minna fayakunu huwa kafirun. Tidak ada satu ulama yang mengatakan laisa minna berarti orang ini kalau menipu sudah kafir. Ketika dosa ya sak dunya kafir kabeh. Siapa enggak pernah menipu? Sekedar pernah. Siapa enggak sering menipu bahkan? Hobi kadang ya rezekinya dari nipu. Nah itu kalau betul maknanya laisa minna terus kafir semua orang di dunia
kafir. Karena siapa sih yang selain Nabi yang enggak, selain Nabi kan enggak mungkin apa? Maksum. Belum lagi menurut teori usul ketika Nabi wafat, saya ulang lagi ketika Nabi wafat, itu Sayyidina Umar kurang dekatnya sama Rasulullah, kurang pinternya Sayyidina Umar. Ketika Nabi wafat enggak terima dia. Mangqala inna Muhammad qad mata qata'tu unuqah. Siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Beliau sedang munajat. Marah-marah. Lah orang mau gak bilang kabudut gimana? Wong nyatanya cara lahir kabudut. Akhirnya Abu Bakar datang, terus Umar dileraikan dengan dibacakan ayat afa immata wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata au kutilang qalabtu. Jadi ketika Nabi kabundut dengan cara yang wajar, itu juga mendapat derajat yang setinggi-tingginya, karena itu bentuk maklumat juga bahwa beliau adalah tidak Tuhan. Andai kan Nabi kabudut kayak Nabi Isa diangkat ke langit, juga bisa saja jadi tragedi di Tuhan kan, dan beliau tuh orang paling nggak ingin dituhankan. Jadi semuanya ini spesial itu. Apa semuanya ini? Jadi yang biasa saja itu spesial. Nah, tapi ini kalau yang ngendikan tidak ahlul fikih, tidak ahlul hadis. Nabi kok kabudutnya biasa sih, sakjane keren diangkat ning langit kok Isa. Lha iki umat yang perlu ditobatno, paham nggih? Justru Nabi kabudut biasa ini menjadi luar biasa karena di situ tidak apa terjadi apa nafyul uluhiyah. Jadi nah begitu juga nanti tentang Mbah Mun, Habib Ja'far, Mbah Arwani, Mbah Munawir, tokoh-tokoh yang basaria ini harus dijadikan ahwal yang luar biasa. Jadi misalnya kancanan wong cilik ya bentuk penghormatan pada wong cilik, kancanan wong gede ben ora hasud. Kadang ya ana wong gelem kancanan wong cilik tok ora gelem kancanan wong gede. Dikira zuhud aroi jebule hasud. Banyak gak yang seperti itu? Banyak banget tuh. Ada sing kancanan